Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Taufikur Rahman MSy selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lila adalah dengan NIM 2621056 dari kelas fikih ibadah B. Di sini saya izin menyampaikan materi mengenai sholat gerhana bulan menyelami kebaikan dan kekuasaan ilahi. Jadi gerhana bulan merupakan suatu fenomena alam yang terjadi ketika matahari, bumi, dan juga bulan berada pada satu garis lurus yang menyebabkan sinar mataharinya itu tidak bisa sampai ke bulan sehingga bulannya itu cahayanya redup. Nah, gerhana bulan ada 3 macam, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan juga gerhana bulan parsial. Gerhana bulan biasanya terjadi 1 hingga 2 kali dalam 1 tahun, seperti yang terakhir kali terjadi yaitu pada tanggal 29 Oktober terjadi gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan menurut ilmu fikih biasa disebut khusuful qamar, yaitu merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana fenomena ini tidak ada sangkut pautnya dengan mitos ataupun tahayul. Seperti pada zaman Rasulullah dahulu terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana, yaitu gerhana matahari bertepatan dengan wafatnya putra beliau yaitu yang bernama Ibrahim. Nah, sehingga masyarakat pada zaman itu selalu mengaitkan fenomena gerhana itu dengan wafatnya seseorang. Nah, padahal gerhana bulan itu merupakan fenomena yang murni terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hadis yang berkaitan dengan fenomena ini. Salah satunya yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi." Sungguhnya gerhana matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak, keduanya terjadi bukan karena wafatnya seseorang ataupun lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shollu wa tasaddaqu. Jika kalian menyaksikannya, maka berdoalah kepada Allah, sholatlah, bertakbir, sholat, dan juga bersedekah. Nah, jadi inilah cara Islam dalam menyikapi gerhana bulan, yaitu dengan cara berdoa, berzikir, sholat, dan juga bersedekah. Bukan malah mengaitkan dengan mitos-mitos seperti tadi. Nah, gerhana bulan itu sendiri, jika terjadi gerhana bulan, kita seharusnya dianjurkan untuk sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan itu sendiri hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, afdolnya sholat ini dikerjakan secara berjamaah. Untuk waktu mengerjakan sholat gerhana bulan itu sendiri yaitu dimulai dari saat terjadinya gerhana bulan hingga bulannya itu kembali seperti semula. Nah, untuk jumlah rakaatnya yaitu para ulama berpendapat bahwa jumlah rakaatnya itu yaitu 2 rakaat dengan 2 kali ruku pada masing-masing rakaatnya. Nah, tata caranya sendiri seperti sholat pada umumnya, yang membedakannya hanya dalam sholat gerhana bulan, yaitu ada 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Diawali dengan niatnya itu usolli sunatal khusufi rakaataini ma'amalillahi ta'ala. Selanjutnya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram dilanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lainnya. Nah, surat yang lainnya itu disunahkan untuk membaca surat yang panjang. Selanjutnya setelah itu rukunya juga disunahkan untuk ruku yang lama. Selanjutnya setelah ruku tidak i'tidal tapi berdiri lagi, tapi membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat yang lainnya. Nah, surat yang lainnya ini disunahkan untuk membaca surat yang panjang seperti tadi, tapi tidak selama surat yang pertama, tidak sepanjang surat yang pertama. Nah, setelah itu ruku kembali. Ruku yang kedua ini
juga disunahkan ruku yang lama tapi tidak selama ruku yang pertama tadi. Selanjutnya setelah ruku itidal, setelah itidal sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Dan rakaat kedua sendiri caranya sama seperti rakaat pertama tadi. Lalu sholat ini ditutup dengan tahiyat akhir serta salam. Selanjutnya tujuan dari diadakannya sholat gerhana bulan itu sendiri yaitu kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera menyudahi gerhana bulan tersebut. Lalu adapun fenomena gerhana bulan ini bisa kita jadikan sebagai sarana pengingat kita bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan zat yang maha mengatur segala alam semesta ini. Kita sebagai manusia itu merupakan makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah seharusnya kita sebagai manusia itu ya dengan adanya fenomena ini bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak berdoa, berzikir, dan juga sholat, bertaubat, dan juga semakin menyelami kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.